Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dulu ya. Terima kasih. Dengan Mbak Elisa. Iya, betul. Benar ya Mbak Elisa, saya baca dulu data-data yang saya terima. Datanya Mbak Elisa. Mbak Elisa ini usianya 20 tahun, betul? Betul. Nah, ini Mbak Elisa Suki Jawa. Statusnya mahasiswa ya Mbak? Iya, betul. Semester berapa Mbak kalau boleh tahu? Sekarang semester 6. Oke. Saya izin memperkenalkan diri ya Mbak Elisa, saya Anjali. Di sini saya menjadi konselor di sesi konseling Mbak Elisa pada hari ini. Sebelumnya Mbak Elisa sudah pernah melaksanakan sesi konseling atau belum? Kebetulan belum pernah. Nah, boleh saya izin jelaskan mengenai proses konseling itu? Oke, boleh. Proses konseling ini merupakan proses di mana nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mbak Elisa. Nanti kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Namun dalam proses konseling ini nanti saya hanya akan bisa membantu dan memfasilitasi apa yang dirasakan oleh Mbak Elisa dan akan membantu penanganan keputusan seperti apa yang nanti akan Mbak Elisa pilih. Dalam proses konseling ini ada 4 ya, salah satunya ada sesi kerahasiaan yang dimana nanti Mbak Elisa apapun yang Mbak Elisa katakan dalam proses konseling ini semuanya rahasia, bukan saya dan Mbak Elisa saja yang tahu. Dan saya harap dalam proses konseling ini terdapat asas keterbukaan yang dimana Mbak Elisa ini dalam proses konseling mengatakan secara bebas, secara luas mengenai apa yang Mbak Elisa rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, saya harap dalam proses konseling ini nanti akan berjalan lancar ya Mbak Elisa ke depannya. Selanjutnya, proses konseling ini akan dilaksanakan selama 15 bulan ke depan, yang dimana nanti kita bisa sama-sama mengetahui dan memecahkan masalah seperti apa yang Mbak Elisa rasakan. Kalau boleh tahu Mbak Elisa, apa kabar hari ini Mbak Elisa? Alhamdulillah baik. Wah, kalau boleh tahu bagaimana keadaan Mbak Elisa saat Lagi agak bingung sih Bu. ini? Agak bingung, boleh diceritakan? Jadi gini ya Bu, kan saya punya pacar. Nah, saya udah pacaran 5 tahun nih Bu sama dia. Nah, kebetulan nanti pas semester 7 saya akan dilamar sama pacar saya. Tapi orang tua saya tidak memberi izin dia buat melamar aku. Kenapa tuh Mbak, kalau boleh tahu? Karena kebetulan dia orang Sunda dan aku orang Jawa Bu, jadi nggak dapat izin dari orang tua aku. Kayak gitu ya. Terus gimana perasaan Mbak Elisa ketika mendengar hal itu? Ya kecewa, sedih gitu Bu. Pernah nggak Mbak Elisa itu mengatakan ke orang tua kalau misal sedih seakan atau terdahulu? Udah pernah. Terus apa reaksi orang tua Mbak Elisa? Ya kalau dari ibu sih kayak menolak ya, tapi kalau dari bapak kayak kadang pelin-pelan gitu loh Bu. Kadang dibolehin, kadang enggak gitu loh, tergantung mood bapak juga begitu. Sebelumnya pasangan Mbak Elisa itu sudah melakukan pendekatan belum ya ke keluarga Mbak Elisa? Untuk sejauh ini sih sudah pernah Bu. Boleh diceritakan Mbak gimana cara pendekatannya ke orang tua? Kayak waktu itu pertama kali dia itu minta nomor WA ibu saya untuk kenalan lah kalau ini pacarnya saya gitu, terus cerita-cerita tentang saya gitu. Terus beberapa hari kemudian setelah itu dia
datang ke rumah aku waktu pulang setelah kuliah. Terus dia ketemu sama ibu aku sama bapak aku, terus cerita gini itu. Kalau cerita diajak cerita masih nyambung gitu ya. Iya masih nyambung, masih satu sefrekuensi. Terus effort apa lagi yang pernah dilakukan sama sama Mbak Elisa sih? Ya kayak dia tuh pernah ngebantu tugas kuliah aku, kayak lagi pusing banget sih tugas, dia ngebantuin apa ini yang susah aku bantuin. Terus kayak waktu itu aku sakit juga dijengukin ke rumah, bawain roti, buah-buahan, terus kayak makanan kesukaan aku. Kayak gitu ya. Dari masalah yang baru rasakan nih ya, saya rasa juga saya wajar ya kalau apa yang Mbak Elisa rasakan sekarang tuh kecewa, sedih karena pasangan Mbak Elisa tuh udah ngelakuin pendekatan yang sebegitu effort gitu ya, kita katakan kayak gitu tuh buat deket sama orang tua Mbak Elisa gitu kan. Cuman ya memang Mbak Elisa nggak kepengen kan kalau endingnya Mbak Elisa dengan pasangan itu gagal gitu. Nah, dari apa yang sudah saya dapat dari cerita Mbak Elisa ini, sepertinya memang butuh ekstra rasa pengertian yang lebih tinggi gitu, karena apalagi harus kerja sama nih sama orang tuanya untuk bisa support dan bisa didukung pilihannya Mbak Elisa. Nah, kira-kira Mbak Elisa ini pernah nggak ya kalau misalnya nanya ke orang tua Mbak Elisa tuh, kenapa sih Bu, Pak, kok nggak ngerestuin hidup kami gitu, pernah nggak? Iya pernah, waktu itu nanya. Sebelumnya aku cerita kalau dia itu dari Sunda, terus kira-kira hubungan kita berdua bakal direstuin apa enggak. Terus ibu kayak bilang, enggak boleh, kamu anak orang Jawa, nggak boleh nikah sama laki-laki Sunda begitu. Tapi kalau bapak ya gitulah, dibolehin Sama bapak dibolehin ya Mbak. Nah, mungkin itu pernah nggak sih Mbak Elisa coba alternatif lain biar pasangan itu dapat banget sama orang tua itu? Oh ya pernah sih mbak, kayak waktu itu malam takbiran lebaran Idul Fitri, dia datang ke rumah aku sama sekalian buka bersama keluarga aku. Terus ya cerita-cerita ngobrol gitu mbak, gitu. Berarti udah 5 tahun kan ya dekat gitu kan. Kira-kira Mbak Elisa tuh pasti ngerasa optimis nggak sama gue? Ya kadang kerasa, kadang enggak sih, tergantung perlakuan dia ke aku kayak gimana. Emang gimana tuh perilakunya yang selama ini Mbak Elisa dapat dari pasangan? Kadang ya dia kayak perhatian banget, kadang enggak gitu loh Bu. Kayak misal dia lagi capek kerja, terus aku spam chat, terus dia kayak keganggu, apa sih spam lu, aku capek habis kerja gitu, aku mau istirahat ya dulu gitu. Apakah hal itu sering terjadi? Enggak sih, jarang-jarang kalau dia lagi capek kerja aja. Kalau misalnya kalau dibandingkan ya dari satu sisi lain, orang tua Mbak Elisa itu masih setengah-setengah ya supportnya ke Mbak Elisa. Nah, dari sisi lainnya juga menurut Mbak Elisa itu antara Mbak Elisa dengan pasangan ini
effortnya lebih tinggi dari siapa? Effortnya lebih ke orang tua sih. Enggak, maksud saya itu sama Mbak Elisa. Oh. Mbak Elisa dengan pasangan itu kira-kira yang paling effort banget itu siapa, Mbak Elisa atau pasangan itu? Ke orang tua gitu. Ya lebih ke dia sih. Kayak dia sering antar jemput aku kuliah gitu. Kayak misal aku lagi BM makanan apa, terus dia datang, oh kamu mau ini ya, ntar ya aku beliin, terus dia datang ke rumah gitu. Gitu ya Mbak. Terus jadinya Mbak Elisa seneng gitu Iya. ya, gitu ya, ada yang mendampingi, ada yang nemenin gitu ya. Berarti secara nggak langsung pasangan Mbak Elisa ini tuh satu di sisi lain pasangan Mbak Elisa sebagai supporter gitu ya. Iya. Apa itu boosternya Mbak Elisa nih buat apa ya menjalani hari-hari mendampingi. Tapi di sisi lain Mbak Elisa merasa kecewa, merasa sedih karena orang tuanya Mbak Elisa tuh nggak nge-support Mbak Elisa buat bersatu sama pasangan gitu. Nah mungkin beberapa hal yang harus Mbak Elisa lakukan itu harus selalu mengulangi, memberikan pengertian kepada orang tua. Mungkin orang tua juga kepengen lihat masa depan di anaknya gitu kan. Kalau misal orang tua masih menolak untuk apa ya, untuk menolak lamaran tunangan sekarang itu kan merupakan keputusan yang besar ya. Soalnya itu mengikat Mbak Elisa dengan pasangan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Meskipun juga tunangan, Mbak Elisa harus menetapkan nih batasan-batasan apa sama tunangannya Mbak Elisa gitu. Kayak misal bapak ibu saya kalau lagi apa ya mau dilamar diterima. Nah Mbak Elisa sebagai anak memberikan apa ya dukungan juga kalau nanti saya kalau setelah saya udah tunangan saya bakal kuliahnya lebih rajin lagi. Kalau nanti saya udah tunangan saya pastiin saya nggak bakal jadi ibu rumah tangga, saya akan bekerja untuk tetap bisa mencintai orang tua saya gitu kan. Karena pada dasarnya mungkin orang tua Mbak Elisa juga takut nih, takut kehilangan Mbak Elisa, takut nanti anaknya lupa sama orang tuanya gitu kan. Jadi orang tuanya ini memang kesayangan saya, mau saya kasihkan ke laki-laki lain, takutnya nggak bertanggung jawab, takutnya di tengah jalan berantem atau apa gitu kan. Jadi yang harus Mbak Elisa lakukan itu perkuat komitmen Mbak Elisa dengan pasangan. Beneran nih mau hubungan, beneran nih kita mau sama-sama jalanin sampai kita menikah, sampai kita punya anak, sampai kita selesai dunia tanpa ada orang ketiga atau tanpa ada yang saling menyakiti. Karena kan setiap orang takut anaknya sakit gitu. Jadi cara ini tuh membangun komitmen pasangan biasa juga biar oh iya kamu tuh adalah hal yang berharga, kamu tuh hal yang pokoknya harus diperjuangin gitu, nggak semudah itu untuk didapatkan juga, tapi nggak serendah itu untuk ditinggalkan. Jadi itu laki-laki masih punya itu biasanya kita kuat komitmen antar pasangan, perkuat hubungan antara orang tua dan kepala sama-sama. Jadi yang bekerja di sini bukan hanya Mbak Elisa saja, yang mengeluarkan effort bukan hanya Mbak Elisa, tapi ya orang tua juga memberikan dukungan. Mbak Elisa memberikan hasil yang baik dari hubungannya, lulus kuliah, terus tepat waktu, terus pokoknya semua hal-hal yang di mata orang tua itu terlihat baik. Tapi jangan hanya terlihat saja yang baik, tapi benar-benar dilakukannya itu yang baik-baik. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Elisa. Sepertinya tidak ada. Kebetulan waktu ini sudah menunjukkan lebih dari 15 menit ya Mbak Elisa, dan kebetulan proses konseling kita sudah selesai. Nanti jika ada yang ingin dilanjutkan dari proses konseling kita, nanti Mbak Elisa bisa mengisi di form umpan balik ya. Jika Mbak Elisa merasa tidak nyaman dengan kondisi Mbak Elisa saat ini dan kita perlu melakukan proses konseling selanjutnya. Ya. Dari saya mungkin cukup ya Mbak Elisa, terima kasih. Dari saya selamat menjalani hari-hari ya Mbak Elisa ya, Terima kasih. Semangat bersama pasangan sampai menikah sampai halal ya. Ya, Terima kasih Mbak Elisa. terima kasih. Izin pamit ibu. Ya,